Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Suraya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kisah awal sukses dari seorang Nadiem Makarim sebagai CEO Gojek. Nadiem Makarim atau yang sering disebut Nadiem, beliau merupakan keturunan Arab Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau yang lahir pada tanggal 4 April 1984 di Jakarta. Beliau sejak kecil dikenal sebagai seseorang yang mandiri yang dibuktikan pada sekolah menengah atas yang di Singapura. Beliau melanjutkan S1 di Brown University di Amerika. Sebelum melanjutkan ke S2, beliau juga melaksanakan pertukaran pelajar di London School of Business. Setelah itu, beliau melanjutkan ke S2 di Harvard University. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelahiran Gojek. Nadiem Makarim menciptakan Gojek itu pada tahun 2010 yang awalnya dibangun hanya karena kebutuhan. Nah, sebelum beliau melanjutkan S2, beliau sering bepergian menggunakan ojek pangkalan. Tetapi beliau selalu mengeluhkan dan selalu frustasi karena jika dibutuhkan tidak selalu ada. Jadi beliau harus mencari ke setiap pangkalan. Nah, Nadiem Makarim juga mengakui menggunakan ojek pangkalan ini lebih efektif dibandingkan menggunakan mobil. Nadiem Makarim juga mengakui jika menggunakan ojek pangkalan itu lebih efektif dibandingkan menggunakan mobil, karena menggunakan mobil itu tidak akan sampai tujuan dengan tepat waktu, yang notabene Jakarta itu padat dengan kendaraan. Nah, dari sini mulailah Nadiem Makarim ini mencari inovasi bagaimana caranya agar menghubungkan ojek pengendara dengan calon pembelinya. Nah, tentunya dengan ponsel, karena Nadiem Makarim ini seseorang yang bisa memanfaatkan potensi teknologi dan internet pada saat ini. Jadi Nadiem Makarim memutuskan untuk mendirikan adanya Gojek. Nah, sebelum adanya Gojek ini, Nadiem Makarim memiliki ojek langganan. Nah, dengan ojek langganannya ini beliau selalu bertukar cerita atau bertukar pikiran mengenai masalah ini gitu. Nah, dari situ Nadiem Makarim memiliki ide untuk didirikannya Gojek. Nah, dengan adanya Gojek ini, pada awal mula adanya Gojek ini tidak secanggih sekarang karena dulu sangat sederhana yang dipesan melalui telepon atau SMS. Nah, dengan adanya Gojek ini juga sering adanya masalah atau bergesekan dengan pangkalan ojek lainnya karena mereka merasa dirugikan tidak dapat penghasilan. Nah, pada tahun 2015, Nadiem Makarim juga mengeluarkan atau meriliskan aplikasi mobilenya yang bernama Gojek. Nah, semakin tahun semakin berkembang dan pada tahun 2018 di Gojek tersebut mengeluarkan. Nah, pada tahun 2015 Nadiem Makarim mengeluarkan atau meriliskan aplikasi mobilenya yang bernama Gojek. Semakin tahun semakin berkembang dan pada saat 2018 Nadiem Makarim mengeluarkan fitur-fitur atau layanan-layanan terbaru yang ada di Gojek seperti yang terlihat di PPT, ada GoCar, GoBox, GoFood, GoClean, GoTix dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan Nadiem Makarim. Yang pertama adalah secara aktif mendorong diskusi-diskusi kolaboratif dan melibatkan pekerja lapangan untuk membantunya dalam proses mengambil keputusan mulai dari pengemudi Gojek, GoFood dan lain-lainnya. Jadi Nadiem Makarim ini dalam setiap mengambil keputusan tidak dari pihak sendiri beliau saja. Jadi beliau selalu mendengarkan atau mengikuti keluhan-keluhan dari pengemudi atau harapan-harapan dari pengemudi. Dan yang kedua adalah memimpin Gojek dengan mengedepankan pendekatan dengan pelanggannya. Nah, maksud dari ini adalah Nadiem Makarim selalu memberikan atau mengeluarkan voucher-voucher diskon seperti ada di GoFood yang itu akan membuat pelanggan selalu terus-menerus menggunakan Gojek. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan Nadiem Makarim dalam memimpin. Yang pertama adalah dalam memimpin Nadiem Makarim mempunyai kelemahan yang mana ia kurang memperhatikan keadaan sekitar. Nah, maksud dari ini adalah sekarang seringkali banyak oknum-oknum yang bukan dari mitra Gojek yang selalu mengatasnamakan Gojek untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk berbuat yang kurang baik atau berbuat yang buruk. Nah, yang kedua adalah tidak mendengarkannya keluh kesah dari jasa konvensional lainnya. Nah, dengan adanya Gojek ini sangat membantu dan menguntungkan bagi masyarakat. Tetapi ada sisi negatifnya juga, Nadiem Makarim tidak selalu mendengarkan keluh kesah dari jasa konvensional lainnya, seperti jasa pengiriman dari restoran tersebut atau seperti ojek pangkalan. Nah, seringkali bergesekan dengan Gojek online ini dan
dan mereka merasa dirugikan karena dengan adanya Gojek ini mereka tidak mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan pendapatan. Dan yang terakhir adalah cara Nadiem Makarim untuk mengembangkan Gojeknya. Nah, seperti yang terlihat di PPT adalah sejak awal Gojek telah menerapkan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan pasar dan karakter konsumen dengan istilah yang disebut dengan local insight. Nah, Gojek juga sering memberikan promo-promo kepada konsumen, promo makanan atau promo apapun itu. Nah, itu yang membuat konsumen merasa tertarik dengan menggunakan Gojek ini. Dan tidak hanya itu, Gojek juga mengeluarkan fitur GoPay atau dompet digital sehingga memudahkan kepada konsumen untuk melakukan transaksi. Nah, mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan mengenai kisah sukses awal dari Nadiem Makarim. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.